Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di podcast Lasar Cool. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Fikri Leliana sebagai moderator untuk diskusi saat ini. Tema diskusi yang kita pilih saat ini yaitu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat SPBE. Kita akan berdiskusi dengan santai aja ya teman-teman untuk diskusi kali ini. Terlebih dahulu untuk para peserta pembicara, monggo silahkan. Ya, halo, perkenalkan semuanya, saya Januar Ilham, jadi asal instansi dari Puskesmas Pagentan 1, Kabupaten Banjarnegara, merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022. Terima kasih, salam kenal. Hai. Selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Suci Pratiwi, peserta Latsar CPNS 2022, asal instansi dari Puskesmas Purwonegoro 1 sebagai bidan. Ya, perkenalkan saya Trisepti Pamungkas, peserta Latsar CPNS 2022. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Purwonegoro 1 sebagai bidan. Terima kasih. Sama-sama. Baik untuk perkenalannya dari masing-masing instansi ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang SPBE. Bagaimana sih pendapat teman-teman semuanya ini tentang SPBE itu apa? Silahkan dimulai dari siapa terlebih dahulu. Oke, dari saya ya. Jadi SPBE itu sebenarnya alat yang cukup canggih di era sekarang ini. Yaitu, ada yang tahu kan SPBE itu apa? SPBE itu adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ending goal-nya sebenarnya adalah kemudahan masyarakat. Intinya kan di situ. Yang di mana pengguna daripada layanan tersebut tidak perlu datang untuk mengurus contohnya dokumen yang dibutuhkan. Seperti saya kan sebagai perekam medis, ketika ada permintaan data, kemungkinan dari dinas kesehatan ya, itu tidak perlu kita harus datang ke kantor atau dari dinas datang ke puskesmas. Cukup melalui sistem informasi manajemen puskesmas, seluruh data di situ sudah bisa terintegrasi atau terkoneksi. Karena itu kan menggunakan jaringan internet. Nah, canggihnya itu di situ kalau untuk SPBE. Ya, untuk pendapat yang lain? Mohon izin, saya ingin memaparkan pendapat saya tentang SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Contohnya kayak saya sebagai seorang bidan harus mempunyai SIM atau kalau bahasa medisnya itu STR. Nah, untuk mengurusi perpanjangan STR itu saya menggunakan online STR, STR itu. Jadi kita tidak perlu mengurus ke pusat, ke kantor pusat, cukup dari rumah dan mengirim dokumen-dokumen, berkas-berkas yang diperlukan sesuai ketentuan. Jadi memudahkan kita sebagai para pengguna. Kemudian menurut saya itu sama seperti Mas Ilham tadi ya, SPBE itu singkatan dari sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ya. Di sini itu salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informasi, di mana sekarang itu zaman sudah semakin berkembang ya, apa menggunakan teknologi informasi. Sini salah satunya yaitu menggunakan Pikir BPJS. Di puskesmas, setiap selesai pelayanan lalu dilakukan Pikir BPJS. Di sini manfaatnya itu agar semua data pasien dapat diakses oleh semua klinik, rumah sakit, dan puskesmas lain untuk memudahkan si pasien itu mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dalam pengobatan. Ya. Sudah?
Sudah? Jadi dari 3 contoh ya yang diberikan oleh pembicara semuanya, itu ada yang pertama tadi ada Simpus ya. Simpus itu jadi seperti sistem untuk mempermudah semua pendokumentasian gitu ya Mas ya, tentang riwayat berobat pasien mulai dari registrasi, pelayanan, kasih sampai ke farmasinya seperti itu ya Mas ya. Betul banget, Mbak. Jadi memudahkan kita dalam riwayat kronologis pasien, apalagi sebagai tenaga kesehatan kan butuh data dukung itu untuk penata laksanaan pengobatan yang lebih cepat lagi. Nah, selanjutnya tadi ada sistem ESTR ya, Mbak ya? Ya, sistem online untuk memfasilitasi tenaga kesehatan untuk perpanjang STR seperti itu ya. Jadi semua tenaga kesehatan, untuk semua tenaga kesehatan bisa ya, Mbak ya? Ya, itu STR untuk semua tenaga kesehatan. Untuk sebagai SIM buat bisa dapat izin praktek melayani para pasien. Seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi ada sistem itu ya, Mbak, e-care, BPJS ya. Berarti ini Ya, hanya benar. untuk sistem BPJS-nya saja ya? Ya benar, semua harus sudah terdaftar di BPJS baru bisa kita input data-datanya. Pasien yang belum terdaftar tidak bisa. Oh, baik. Semuanya juga harus itu termasuk sistem elektronik semua ya. Nah, Iya, jadi untuk memudahkan semua dapat diakses. iya. Jadi menurut teman-teman ini apa yang sekiranya itu sekarang masih menjadi kendala untuk pelaksanaan dari SPBE ini? Jadi kalau dari saya sendiri ya, saya kan selaku sebenarnya yang menjalankan atau petugas teknisnya yang melakukan entry data biasanya untuk Simpus itu ya, data riwayat klinis ataupun sosial. Jadi proses pengembangan teknologi yang melibatkan pihak ketiga itu yang menjadi kesulitan kami. Jadi kita harus Simpus itu kan dibuat oleh pihak ketiga atau orang yang mengerti IT, sedangkan perubahan informasi itu kan akan terus berjalan, akan terus terupdate. Ketika itu tidak bisa kita lakukan sendiri, pembuatan Simpus itu otomatis kita membutuhkan pihak ketiga. Jadi prosesnya tidak bisa real time loh. Ketika ada perubahan yang segera langsung dieksekusi atau diganti, itu tidak bisa segera langsung dilaksanakan. Kendalanya di situ kalau selama ini, Mbak. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Untuk kendalanya biasanya itu belum terintegrasi antar semua instansi ya. Kadang ada instansi yang nggak selalu mengirimkan data yang update, jadi tidak terintegrasi secara data yang baru seperti itu. Kemudian masih lemahnya sistem keamanan teknologi ini. Kadang ada kebocoran data pada setiap instansi gitu. Ada salah satu yang seperti itu. Terus penggunaan teknologi informasi yang masih belum merata di semua instansi. Ada yang belum menggunakan teknologi yang terbaru. Begitu menurut saya. Ada lagi pendapatnya? Cukup? Baik, jadi banyak sekali ya untuk kendala-kendala dari pelaksanaan sistem SPBI ini, terutamanya tadi ya seperti sarana, mungkin kerjasama antar instansi, terus update data dan masih ada banyak kebocoran data ya untuk kalau saat ini ya. Datanya itu belum terlalu aman, jadi untuk pelaksanaannya itu SPBI masih terkendala. Nah, menurut pendapat teman-teman, kalau penerapan SPBE di masa mendatang itu seperti apa di masa kini dan mendatang? Jadi ya Mbak, SPBE ini pada akhirnya ini akan menggiring kita untuk ke arah paperless. Paperless artinya kan tahu sendiri ya, jadi adalah pengurangan pemakaian kertas. Bukan berarti meniadakan sama sekali, Mbak, tapi pengurangan pemakaian kertas. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dapat terdokumentasi secara elektronik. Jadi nanti bisa diakses secara elektronik tanpa harus kita berkutat dengan yang namanya kertas. Seperti itu. Jadi kayak misalnya kalau kita daftar nggak perlu pakai fotokopi KK, KTP gitu ya Mas ya. Jadi langsung tersistem gitu. Sudah sistem, sudah terintegrasi. Itu sangat memudahkan sekali. Betul sekali. Baik, mungkin ada pendapat lain?
saya Kak. Ya, Kalau menurut saya penerapan SPBE saat ini itu sudah sangat baik. Buktinya misalnya contohnya tadi seperti elektronik STR atau STR online itu sangat memudahkan kami para tenaga kesehatan untuk mengurus perizinan. Sangat menghemat biaya, tenaga, waktu seperti itu. Jadi memang cukup diurus di rumah, nanti bisa cetak sendiri seperti itu. Seperti itu. baik. Bagaimana untuk Mbak Tri, ada pendapat? Ya, ini untuk kedepannya yaitu harusnya ada pemerataan fasilitas dan sumber daya manusianya untuk lebih merata agar program-program tadi yang saya katakan pikir BPJS itu kan juga butuh tenaga yang tahu teknik memasukkan data. Jadi SDM-nya harus terlatih juga. Jadi fasilitas merata, SDM terpenuhi, mungkin sistem pikir BPJS akan berjalan dengan lancar dan penginputan data pasien juga akan lebih lengkap seperti itu. Jadi untuk sekarang mungkin perlu tingkatkan SDM-nya ya, Ya, Mbak SDM Tri ya. juga penting ya. Dan mungkin untuk sarana prasarannya, kalau saya kira untuk di semua instansi mungkin masih ada yang belum merata. Jadi untuk kayak di daerah-daerah terpencil itu pasti kan kadang masih susah ya untuk diterapkan seperti itu. Ya, apalagi jaringan internetnya. Iya, jaringan internet itu yang paling pertama. Untuk pendapat saya sendiri, saya punya pendapat kalau sistem pemerintahan berbasis elektronik ini dalam penerapannya itu sudah semisal kita itu sudah mempunyai nomor NIK seperti nomor BPJS, SIM, semua itu kan belum terintegrasi satu sama lain ya. Mungkin untuk kedepannya dapat menjadi suatu big data yang nantinya bisa mempermudah kita melakukan sesuatu, baik itu perizinan, kesehatan, atau dalam pendokumentasian kependudukan. Jadi dalam satu big data itu nanti kita dapat melakukan semuanya dengan data tersebut. Jadi sudah terintegrasi semuanya, mulai dari pusat sampai ke yang di daerah-daerah seperti itu sih menurut saya. Bagaimana untuk diskusi hari ini? Apakah sudah bisa dicerna seperti itu? Ya, sangat baik diskusi kali ini, pembahasan terkait dengan smart government ya, yang dimana itu adalah salah satu upaya SPBE itu salah satu upaya pemerintah berbasis elektronik yang sekali lagi adalah kemudahan masyarakat. Jadi masyarakat itu sekarang sudah dimudahkan segalanya lah, dengan catatan harus melek teknologi di situ. Jadi sebagai ASN kita juga harus memiliki melek teknologi juga ya, jadi smart digital seperti itu. Harus menguasai teknologi seperti itu ya Mas ya. Betul sekali Mbak. Baik, kesimpulannya kita sebagai tenaga aparatur sipil negara, mari kita tingkatkan kompetensi kita terutama untuk dalam digital untuk mewujudkan smart governance seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian diskusi untuk hari ini, sangat menyenangkan sekali, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya. Sama-sama.